Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas B21 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kalimat efektif untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Zikom Puspita Ningrum, NIM 210102502011, nomor urut absen 9, dan saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Firdaus, nomor absen 17 dengan NIM 210102501012. Saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Inaya dengan NIM 210-102-502-005 dengan nomor absen 24. Saya di sini bertindak sebagai moderator dan selaku pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Insinyur Abdul Aziz MT sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Alam, Universitas Negeri Makassar. Izinkan kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang telah kami susun dalam bentuk PowerPoint dengan topik pembahasan yaitu kalimat efektif. Sebelum kami memulai pemaparan materi, izinkan saya sebagai moderator dari kelompok 8 untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, saya Nur Aulia Inaya dengan nomor induk mahasiswa 210-102-502-005 dan teman-teman kelompok saya yaitu Zikom Puspita Ningrum dengan nomor induk mahasiswa 210-102-502-011 dan Muhammad Ishak Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 210-102-501-012. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, maka kali ini kita akan membahas mengenai kalimat efektif yang dimana di dalam materinya memuat jenis kalimat efektif, struktur kalimat efektif, dan ciri-ciri kalimat efektif. Baik, saya akan menjelaskan apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis kalimat efektif. Jenis kalimat efektif itu ada 7. Yang pertama, kalimat berita. Kalimat berita ialah kalimat yang dipakai untuk memberikan suatu informasi. Kalimat berita ini harus berupa fakta dan bukan opini. Contohnya, polisi telah menemukan barang bukti untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan orang tersebut. Contoh kedua, 5 orang siswa terpilih akan mewakili sekolah ke ajang Olimpiade Sains Nasional. Contoh ketiga, hakim memutuskan bahwa semua terdakwa dinyatakan bersalah. Jenis kalimat efektif yang kedua yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya ini mengharapkan jawaban sebagai respon ataupun reaksi pemberitahuan informasi yang diharapkan. Biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya yang sering dipakai ialah 5W 1H, yaitu apa, siapa, kapan, kenapa, di mana, dan bagaimana. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan?
Kapan kamu merayakan pesta ulang tahun? Bagaimana keadaan mahasiswa itu? Jenis kalimat efektif yang ketiga yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah ini bermaksud untuk menginstruksikan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, jangan ribut anak-anak. Antarkan surat ini kepada PRT sekarang juga. Buang sampah itu. Jenis kalimat efektif yang keempat yaitu kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak minat lawan bicara. Kata yang sering dipakai ialah ayo, mari, dan sebagainya. Contohnya, mari kita ke lapangan untuk bermain bola. Ayo pergi ke taman bermain. Jadikan rambutmu lembut dan berkilau dengan produk kami. Ayo beli sekarang juga. Jenis kalimat efektif yang kelima yaitu kalimat argumentasi. Kalimat argumentasi adalah kalimat yang bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau opini tertulis kepada pembaca. Contohnya, lahan gambut harus kita jaga kelestariannya, karena di sana sebagai tempat hidup banyak macam organisme. Jenis kalimat efektif yang keenam yaitu kalimat penyampaian ide atau gagasan. Saat kita menyampaikan sebuah ide atau gagasan, harus menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami dan tidak terkesan berbelit-belit, apalagi jika sampai menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, menurutku, acara akan lebih tepat kita undur setelah sholat Jumat saja, agar para peserta laki-laki yang beragama Islam bisa ikut acara ini sampai selesai. Contoh yang kedua yaitu, menurutku, acara kemah akan lebih seru jika diakhiri dengan pesta api unggun. Jenis kalimat efektif yang ketujuh, kalimat formal. Kalimat formal adalah kalimat yang ditulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai aturan pedoman umum Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima dari Badan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Contohnya, yang pertama diharapkan kepada calon pegawai untuk mengikuti ujian seleksi tertulis yang akan dilaksanakan tanggal 4 Maret 2020 pukul 7.30 WIB di Gor Amung Rogo. Kedua, Pak Sunarto merupakan pemimpin perusahaan ini dan sudah mengabdi selama hampir 20 tahun. Ketiga, warga tetap melakukan aktivitas seperti biasa, walaupun kemarin kampung mereka dilanda gempa bumi. Saya akan menjelaskan struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif terdiri dari 3 bagian, yaitu subjek, predikat, serta objek dan keterangan. Struktur kalimat efektif yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Kedua, predikat. Predikat merupakan unsur yang menjelaskan suatu subjek yang sedang dibicarakan. Ketiga, objek dan keterangan. Objek dan keterangan mempunyai kemiripan. Perbedaannya terletak pada penggunaan dan peletakan. Objek bisa berperan sebagai subjek ketika Anda membuat kalimat pasif. Namun, keterangan tidak bisa menjadi subjek untuk kalimat pasif. Contoh struktur kalimat yang benar. Nina menulis buku harian di kamar. Subjeknya yaitu Nina atau individu yang melakukan kegiatan. Predikatnya yaitu penulis. Kegiatan yang dilakukan Nina adalah sebuah predikat. Objeknya yaitu buku harian. Jabatan, kata, atau kegiatan yang sedang dikerjakan oleh Nina. Keterangannya yaitu kamar, merupakan tempat kejadian atau keterangan tempat. Nah, sekarang kita beralih ke bagian C, yaitu ciri-ciri kalimat efektif.
Kalimat efektif memiliki beberapa ciri-ciri seperti yang ditampilkan pada slide berikut. Nah, yang pertama dilihat dari segi kesepadanan. Adapun yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Misalnya, yang pertama, kalimat mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, terdapat beberapa kata penghubung intrakalimat. Nah, yang kedua yaitu dapat dilihat dari segi keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat tersebut. Hal ini berarti jika bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, maka bentuk kedua dan seterusnya harusnya juga menggunakan bentuk nominal. Kemudian, jika yang pertama menggunakan bentuk verbal, hendaknya yang kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk verbal. Ciri yang ketiga dari kalimat efektif dapat dilihat dari segi kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. Misalnya yang pertama, hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Yang kedua, hindari penggunaan superordinat pada hiponim kata. Yang ketiga, hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Yang keempat, hindari penjamakan kata yang sudah berbentuk jamak. Nah, ciri yang keempat dapat dilihat dari segi kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Ciri kelima dari kalimat efektif dapat dilihat dari segi kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Misalnya yang pertama, kalimat yang padu tidak bertele-tele. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek tambah agen, tambah verba, secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Yang ketiga, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja transiti dan objek penderita. Dan ciri keenam dari kalimat efektif dapat dilihat dari segi kologisan. Adapun yang dimaksud dengan kologisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal. Dalam tulisan, kologisan sebuah kalimat ditandai juga oleh penggunaan ejaan yang benar, yakni ejaan yang disempurnakan atau EYD. Tetapi sekarang sudah diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nur Aule Inayah sebagai moderator mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's cold out, take my coat now. I wore it just for